Drama rekap suami pengganti episode 218 sampai 224. Saka mendapat telepon dari orang suruhannya bahwa mereka sudah menemukan jejak oknum pemalsu produk Ariana Glow. Justin yang juga mencari tahu mengenai hal itu segera menemui oknum itu dan berjanji akan memberikan sejumlah uang jika oknum itu mau buka mulut. Saka datang dan memberikan oknum itu uang 2 kali lipat dari tawaran Justin. Akhirnya oknum itu mengaku bahwa dia diperintah oleh Selene untuk melakukan itu. Saka pun membuat video pengakuan oknum itu sebagai bukti. Ketika Ariana memutuskan akan mencari pemalsu produk Ariana Glow, Saka datang dan menunjukkan bukti bahwa Selene adalah dalang dari Ariana Glow palsu. Ariana tidak percaya bahwa dugaan dia selama ini benar. Ariana akhirnya melebrak dan memecat Selene dari Ariana Glow maupun Marilla. Ariana pun berterima kasih ke Saka yang sudah membantunya. Galvin menerima kado dari klien untuk Abian. Lalu Galvin memberikan kado itu ke Riri. Tapi Riri salah sangka mengira Galvin yang membeli kado itu. Galvin yang melihat ekspresi kecewa Riri jadi minta berpisah. Galvin lalu telepon pengacaranya untuk menanyakan soal berkas perceraian karena dia berniat menceraikan Riri. Dita ke kantor Ariana dan melabrak Ariana. Mereka bertengkar hebat hingga akhirnya Saka yang datang membela Ariana membuat Dita kalap dan memukul kepala Saka dengan gelas. Saka langsung mendorong Dita sampai Dita terhempas ke lantai dan kakinya kesakitan. Saka juga mengancam Dita untuk segera pergi jika tidak ingin dilaporkan ke polisi. Melihat kepala Saka yang berdarah, Ariana pun segera mengobati luka Saka. Di satu sisi, Ariana heran dengan sikap Dita yang sudah kelewatan itu. Saka lalu bilang kalau dia akan menalat Dita. Saka lalu bertemu dengan pengacaranya di restoran dan menandatangani surat gugatan cerai. Pulang dari kantor, Ariana melihat Riri baru mau masuk rumahnya setelah membuang box bekas. Ariana lalu menyapa Riri. Melihat Riri tampak lemas dan pucat, Ariana jadi mengkhawatirkannya. Riri lalu cerita bahwa ada yang memfitnahnya dengan surat, kaleng, dan bahkan memanipulasi hasil tes DNA yang menyatakan kalau Abian bukan anak Galvin. Riri juga bilang kalau Galvin mau menceraikannya. Karena itu, Ariana pun kaget mendengarnya. Keesokan harinya, Saka datang ke tempat Ariana untuk mengajaknya makan siang sambil membahas kerjasama bisnis mereka. Di saat yang sama, Justin datang menemui Ariana. Mereka akhirnya makan siang bersama. Tapi ternyata Justin juga mengajak Dinda. Justin lalu cerita ke Ariana kalau Dinda dan Saka sedang dalam masa pendekatan. Ariana yang melihat Saka perhatian dengan Dinda berkomentar sambil menahan cemburu kalau Saka masih saja sama dan belum berubah. Saka bingung apa yang dimaksud Ariana. Ariana lalu menjelaskan kalau proses perceraian Saka belum selesai dengan Dita, jadi seharusnya Saka fokus dulu dengan proses perceraiannya sampai tuntas sebelum dekat dengan wanita lain. Riri menanyakan kepada Galvin dari siapa. Galvin mendapatkan info klinik untuk tes DNA. Akhirnya Galvin mengatakan kalau klinik itu dari Choki. Riri yang jadi yakin kalau ini semua ulah Choki, langsung menemui Choki. Tapi Choki mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai tes DNA dan hanya merekomendasikan klinik saja. Selene yang membutuhkan dana untuk bisnis kecantikannya berpikir untuk menjual Kevi Jamais. Ariana yang mengetahui soal itu mencoba berbicara kepada Selene, tapi Selene jadi kesal karena Ariana ikut campur. Ariana dan Selene pun bersitegang. Ariana jadi menyesal karena tidak memperkarakan Selene ke kantor polisi soal Ariana Glow palsu. Sementara itu, Dita cerita soal Jamais yang akan dijual oleh Selene. Dion pun menyusun sebuah rencana. Saat mereka senang karena rencana itu sepertinya akan berjalan lancar. Penagih utang datang menemui Dion.
Dita ketakutan karena penagih utang itu mengancam dan memperingatkan Dion jika Dion tidak segera melunasi utangnya. Maka penagih utang itu tidak akan segan mengambil nyawa Dita dan Dion. Dion pun berjanji akan segera membayar utang. Setelah penagih utang itu pergi, Dion meminta Dita mencari kontrakan baru untuk mengelabui penagih utang itu. Niken meminta Galvin untuk melakukan tes DNA sekali lagi, tetapi Galvin menolak. Galvin tidak ingin hasil tesnya nanti membuat Riri semakin sedih karena Galvin akan tetap menceraikannya. Mendengar itu, Niken jadi curiga kalau Galvin lah yang memanipulasi hasil tes DNA agar Galvin bisa menceraikan Riri tanpa rasa bersalah. Galvin pun terkejut mendengarnya. Saka jadi kepikiran soal Dita setelah mengobrol dengan Anjani. Saka lalu datang ke kontrakan Dita dan bertemu dengan Dion. Saka pun mengancam Dion karena sudah membawa kabur Dita. Saat itu, Dita keluar dan membuat Saka semakin marah. Saka menuduh Dita punya hubungan spesial dan bahkan punya anak dari Dion. Saka lalu memberitahu Dita kalau dia sudah mengajukan perceraian dan dia akan membongkar kebusukan Dita. Saka juga mengancam akan menemukan Dita dan Dion kemanapun mereka pergi. Keesokan harinya, Saka sidang cerai. Selesai sidang, ada Dinda yang membawa kado untuk Saka. Saka lalu mengajak Dinda makan di Cafe Jamais. Sambil makan, mereka membahas soal perceraian Saka. Saka bilang kalau dia lega bisa lepas dari Dita. Saka lalu bertemu Ariana. Saat mereka pulang kantor, mereka akhirnya ngobrol sebentar membahas perceraian Saka dan Dita yang membuat dia teringat dengan sidang perceraiannya bersama Saka. Choco pergi ke rumah kontrakan Dita dan Dion dan dia melihat ada kebakaran. Choki langsung menerobos masuk menyelamatkan Dita dan Dion, tapi punggungnya terkena api. Lalu, bagaimana keadaan Choki, Dita, dan Dion selanjutnya? Saksikan terus rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya.